Ya, beberapa hari lalu ya, Yuke melakukan suatu wawancara dengan kenapa Dewa 19 harganya itu bisa begitu mahal. Ya memang kalau dilihat-lihat sih memang peralatan elektronik dari Dewa 19 itu kan memang cukup rigid ya. Dan itu memang sudah dimulai sejak dulu dari sejak sebenarnya memang sejak lama banget. Cuman yang mulai ke go publiknya itu sejak tahun 2004 pas album Laskar Cinta yang ada Pangeran Cintanya ya. Nah, Yuke tuh menjelasin gini bahwa ya yang buat Dewa 19 mahal itu karena ini misalkan Dewa 19 itu live di RCTI ya. Ketika live di RCTI, nah mereka itu main dulu rekaman, rekaman jadi rekamannya itu live. Oke. Okay? Rekamannya itu live. Ya jadi mereka main semain-mainnya bagaimana layaknya tampilan live, lalu kemudian direkam dulu di tempat mereka. Nah, pas nyampe ke studio, pas tampil di stasiun televisi, katakanlah RCTI dalam hal ini, ya mereka tinggal main aja gitu kan kayak gitu. Ya katakanlah main aman gitu, karena khawatir kalau live seperti itu kan ada masalah dengan sound, dengan masalah dengan apa dan segala macam ya. Ya dan di sisi lain katanya itu memang merupakan suatu apa ya gebrakan ya. Di sisi lain juga sebetulnya gue tuh termasuk salah satu penikmat konser yang sifatnya itu adalah live, yang benar-benar live, full live-nya itu ya. Jadi gue itu apa ya dengan hal ini bukan bukan ngehindar dari teknologi, cuman gue harap ini nggak jadi tren ya kalau live record seperti ini. Ya beda-beda tipis mungkin dengan lip sync. Kalau lip sync itu benar-benar lagu original, ya lu katakanlah seolah-olah lu nyanyiin lagi gitu kan kayak gitu ya. Kalau live record ini kan mereka memang tampil live di studionya, tapi direkam dulu, nah baru di katakanlah di setel lah gitu ya, di setel di pas di RCTI. Ya beda-beda tipis sebetulnya. Jadi artinya kan live secara seutuhnya itu nggak ada, katakan kayak gitu ya. Di sisi lain gue pun mungkin sedikit memaklumi begini. Ya harus disadari bahwa range vokalnya Elo dan juga Firza itu nggak setinggi Ari Lasso dan Once ya. Dan kalau gue perkirakan kalau misalkan Once atau Ari Lasso juga di live record suaranya loh ya, ya banyak banget bala dewa yang nggak puas dengan penampilan Dewa 19 kalau mereka itu dalam keadaan live ya. Di sisi lain gue kagum dengan teknologi yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh Dewa 19 itu sendiri. Tetapi kalau ini bisa mengurangi apa ya kualitas dari live-nya, dari penampilan live-nya, ya mungkin itu akan menjadi hal lain ya kayak gitu. Karena gini, ya kita pecinta musik, kalau kita nonton ke panggung ya kita itu pengen menyaksikan penampilan yang apa adanya, mau gagal soundnya mau apapun, ya itulah yang harus dinikmati dan itu sebenarnya menurut gue lebih dinikmati. Ya memang gue juga memahami karena begini, asumsi setiap pertunjukan, setiap live itu ada penonton baru. Kalau sekali misalkan amit-amitnya di kebetulan hari itu Dewa 19 mengalami katakanlah kegagalan sound, ya memang itu image-nya bakal buruk juga untuk band Dewa 19-nya gitu kan. Namun untuk kita yang sangat udah bertahun-tahun mengenal Dewa 19 itu kayak apa, jadi ya justru kita lebih menikmati live-nya bagaimanapun keadaannya kan kayak gitu ya. Gue pun nggak tahu apakah ini memang trennya, apakah ini memang katakanlah udah dianggap wajar di zaman ini karena canggihan teknologi. Tapi kan gini, kecanggihan teknologi memang nggak bisa dihindarkan ya. Namun kecanggihan teknologi itu bukan memundurkan kualitas suatu hal kayak gitu. Ya terus bagaimana ya? Sebetulnya sih gue berasumsi gini ya. Kalau misalkan ada di live misalkan suatu acara televisi ya, ya mungkin kan minimal itu dua lagu. Bisa di compare satu misalkan dengan live record, satu lagi enggak kan kayak gitu. Jadi penonton ya dalam hal ini gue atau mungkin mewakili beberapa beberapa pecinta musik ya tetap terpuaskan dengan penampilan band gitu kan. Karena tetap ada live yang secara utuh, oke? Okay? Tetap ada live secara utuhnya. Tapi kalaupun misalkan live penampilan pertamanya harus dengan live record untuk menjaga keamanan, menjaga
ini ya, kepastian dalam kualitas penampilannya, ya oke gitu kan. Tapi yang jelas kalau misalkan ada 2 lagu, ya jangan dua-duanya live record. Saran gua sih seperti itu. Karena bagaimanapun musik itu kan dinikmati secara alami gitu ya. Ya katakanlah live itu sangat-sangat alami lah kayak gitu. Dari bahkan kejadian di panggungnya pun sangat-sangat alami dan itu justru lebih dinikmati sebetulnya. Apalagi dengan Dewa 19 itu sendiri. Ya gue selalu menganggap Dewa 19 itu adalah sebuah band yang luar biasa yang dengan teknologi-teknologi yang mereka miliki ya. Dan itu menunjang untuk karir mereka apalagi dengan sequencernya. Sequencernya itu kan luar biasa lah gue bilang. Jadi memang tidak harus dihindari, it's okay. Ya di sisi lain kita juga memahami bagaimana aktivitas mereka, bagaimana usia mereka yang harus dibagi dengan penampilannya. Bahkan Dani sekarang menjadi anggota dewan ya. Ya terus kan personil Dewa 19 itu kan gue bilang sih rajanya project ya. Setiap personil punya project sendiri-sendiri ya. Jadi di sisi lain gue pun memaklumi. Namun tolong imbangi juga bahwa ini yang membuat kualitas Dewa 19 itu mahal karena kecanggihan teknologinya, karena sequencernya, karena live recordnya, ya itu nggak bisa dihindar. Ya mau gimana gitu kan. Namun harga mahal pasti ada kualitas. Kualitas yang bagus dalam musik itu ya tampil secara alami, dalam hal ini adalah live. Dalam momen tertentu, ya mungkin kita juga butuh secara lip sync. Kayak misalkan bahkan sekelas Asian Games waktu itu juga kayak Via Valen itu terpaksa lip sync karena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena di situ kan banyak tamu-tamu negara kan kayak gitu. Jadi image-nya harus bagus, itu pun gua maklumi. Dan kalau untuk kita kan, tapi kalau kita untuk lokal, kalau untuk live di RCTI misalkan atau di mana ya kita akan menonton itu untuk hal-hal yang memang real, nyata di situ gitu kan kayak gitu. Bukan hanya sekedar sensasi kita nyaksiin langsung, kita misalkan bisa berfoto dan segala macam. Kita itu kan pasti mengincar itu kan sebuah karyanya kan kayak gitu. Jadi teknologi nggak bisa dihindarkan, tetapi pakai untuk menunjang bukan untuk bergantung kepada secara keseluruhan sih kayak gitu kalau opini gue ya mengenai dengan live recordnya. Dan di sisi lain ya udah luar biasa deh. Dewa 19 itu nggak ada kata yang bisa gue sampaikan selain luar biasa kepada Dewa 19 gitu ya. Karena mereka itu udah visioner banget pemikirannya, terutama Dani. Dani itu visioner sebetulnya. Cuman ya seperti itulah orangnya. Kita pun nggak bisa ngarah-ngarahin, kita pun nggak bisa nggak bilang dia harus kayak gini kayak gitu. Tapi yang jelas visioner, bagaimana karyanya, bagaimana keberakannya itu memang sulit ditandingi ya kayak gitu. Oke, segitu dulu yang gue sampaikan. Thanks for